Ya tenang dulu ya anak-anak. Gue di kamar mandi. Ya nanti dulu ya, ini mau mulai kelasnya, oke? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Setelah ini Ibu cek presensi dulu ya. Yang namanya Ibu panggil silakan angkat tangan ya anak-anak. Baik, Bu. Yuniar, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Neswa. Hadir, Bu. Nah, sudah lengkap semua ya anak-anak. Ya, Bu. Sekarang kita buka buku tematik tema 6 subtema 1 ya, halaman 21. Sudah dibuka anak-anak? Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Ya, tentang materi sumber daya alam. Ada yang tahu apa sumber daya alam itu? Nggak tahu. Contohnya ada yang tahu? Tahu, aku tahu. Apa? Sebutin. Seperti tanah, air. Ya, benar, air. Apa lagi? Udara. Udara. Ini Matahari. tadi matahari. Jadi Ibu kasih tahu pengertiannya dulu ya. Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang tadi udah disebutkan teman-teman itu benar. Sumber seperti tanah, air, udara. Tadi ada yang nyebutin matahari kan? Nah, itu benar. Itu contohnya. Nah, di sini sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Berdasarkan sifatnya ya ini anak-anak, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian sumber daya hayati? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Itu bukan atau tidak dapat. Ya, ini benar. Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Mengerti? Nah, sedangkan sumber daya alam non hayati itu sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, ini kan sudah Ibu sebutkan, sumber daya hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Ada yang tahu contohnya sumber daya alam hayati itu apa saja yang berasal dari makhluk hidup? Nggak tahu. Tidak tahu. Yang biasanya kita temui di itu yang peternakan, apa contohnya? Ini ya sebutkan. Di perikanan, peternakan. Ya benar, ini ada contohnya yang disebutkan Yuniar tadi, perikanan dan peternakan. Selain itu ada juga contohnya yang dari perkebunan seperti buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Yang contoh dari peternakan ada yang tahu nggak? Hewannya apa saja? Ya ini sebutin. Kambing, Ya. sapi, Kambing, sapi, terus ayam, ayam. Ada yang tahu kamu apa? bebek. Bebek itu juga termasuk sumber daya alam hayati karena bebek adalah makhluk hidup. Tumben pintar. Nah, sekarang sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam non hayati ini adalah sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti emas, batu bara, ya kan? Air, tanah, dan minyak bumi.
semua kan? Apakah mengerti dan paham tentang materi ini, sumber daya alam hayati dan non hayati? Nah, Ibu lanjutkan ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbarui. Untuk materi selanjutnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada yang tahu pengertiannya sumber daya alam yang dapat diperbarui? Angkat tangan. Naswa. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah apabila digunakan terus-menerus tidak akan cepat habis. Iya, benar. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah apabila digunakan terus-menerus tidak akan cepat habis. Jadi sumber daya alam ini dapat dipulihkan kembali seperti itu. Dan masa pemulihannya itu cepat. Seperti contohnya, ada yang tahu seperti padi. Pernah lihat padi? Pernah. Nah, padi ini kan jika kita tanam terus-menerus dia tidak akan habis. Seperti contohnya kan kita makan nasi terus tiap hari. Apakah nasi itu habis? Tidak. Nah, itu karena selalu diperbarui. Seperti itu anak-anak. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu merupakan sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan jika digunakan terus-menerus akan cepat habis. Biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini membutuhkan waktu lama agar bisa menghasilkan sumber daya itu kembali. Contohnya seperti minyak bumi, emas dan perak, belerang, dan gas alam. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini Ibu punya sebuah papan yang namanya papan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di sini kan ada dua bagian ya anak-anak, bagian A dan bagian B. Nah, di bagian A ini ada 6 amplop yang dimana di dalamnya tuh ada tulisan contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, kalian diminta untuk mengidentifikasi apakah sumber daya alam yang ada di dalam sini termasuk sumber daya alam air, tanah, udara, minyak bumi, hewan dan tumbuhan, dan juga bahan tambang. Nanti Ibu minta kalian maju satu persatu ya. Nah, untuk yang bagian B di sini Ibu punya gambar, ada banyak gambar di sini dan kalian diminta untuk mengidentifikasi. Ini contohnya ada apa ini anak-anak? Nah, matahari ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbarui. Nanti kalian tempel sendiri ya di sini. Ibu tunjuk satu-satu dan maju ke depan. Sudah? Kita mulai ya untuk penggunaan papan SDA ini. Ya, Bu. Nah, untuk yang pertama Yuniar sini, maju. Ambil satu amplop yang ada di sini. Terserah. Dibuka ya, dibaca. Manfaat sumber daya Yang alam. keras biar teman-temannya dengar semua. Manfaat sumber daya alam batu bara untuk bahan bakar pembangkitan listrik ya nantinya disalurkan ke rumah penduduk. Karena batu bara ini termasuk sumber daya alam, bahan tambang. Sudah. Niar boleh kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya Naswa. Sini maju ke depan sini. Pilih satu amplop dan dibacakan kepada teman-temannya.
sumber daya alam, gas alam. Untuk kebutuhan Yang keras biar bisa terdengar oleh teman-teman yang lain. manfaat sumber daya alam, gas alam. Untuk kebutuhan transportasi, perindustrian, dan juga rumah tangga. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu sumber daya alam gas alam. Nah, ada yang tahu gas alam ini termasuk ke sumber daya alam jenis yang mana? Minyak bumi. Nah, gas alam ini termasuk sumber daya alam minyak bumi. Benar sekali. Oplas buat Aul ya. Yeay. Ya, Naso boleh duduk kembali. Nah, untuk yang selanjutnya kita mengerjakan ke yang poin B, yaitu tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini ada banyak gambar ya anak-anak. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menempelkan gambar-gambar ini apakah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Sama-sama angkat tangan. Ya Aul tadi dari tadi rame terus. Yeay. Nah sudah, Aul boleh kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan. Terima kasih Aul. Ya, sama-sama. Kita cek dulu ya pengerjaannya Aulia apakah sudah benar atau tidak. Nah, di sini di gambar pertama ada gambar apa anak-anak? Matahari. Matahari termasuk sumber daya alam yang diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Dapat diperbarui. Nah, berarti benar ya. Ya, Bu Guru. Nah, selanjutnya ini ada belerang. Belerang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak? Tidak dapat Nah, diperbarui. ini benar ya, kolomnya sudah di sini. Selanjutnya ada ayam. Ayam tadi kan hewan ternak, apakah dia dapat diperbarui atau tidak? Dapat diperbarui. Pintar. Di sini ada tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak? Dapat. Benar. Di sini ada bauksit. Apakah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak? Tidak dapat diperbarui. Di sini ada batu bara. Tidak juga. Tidak dapat diperbarui ya. Ya. Dan ada minyak bumi. Termasuk sumber daya alam apa? Tidak dapat diperbarui. Nah, di sini ada gambar emas. Apakah emas termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Tidak. Berarti ini salah dong. Ya. Ya, harusnya emas ada di kolom yang mana? Kolom yang dapat diperbarui atau tidak? Tidak dapat diperbarui. Nah, berarti Aulia salah teman-teman. Aulia katanya tadi mengerti. Jadi emas termasuk sumber daya alam apa? Yang tidak dapat diperbarui. Oke, jadi ibu pindah ya pinnya. Ya, Bu Guru. Nah, ini sudah yang benar ya. Jadi emas termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke? Oke. Sudah paham semua anak-anak? Paham. Untuk pemaparan materi sudah selesai. Untuk selanjutnya kalian diminta untuk mengerjakan soal yang ada di buku kalian masing-masing. Silahkan dibuka halaman 25. Nah, itu dikerjakan. Sampai ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan ya anak-anak sendiri-sendiri, oke? Ya, Bu. Udah selesai semua anak-anak mengerjakan tugasnya? Sudah. Silakan kumpulkan bukunya ke depan. Junior silakan ambil buku teman-temannya, bawa ke sini.
pelajaran hari ini sudah selesai semua anak-anak. Kalian paham semua kan? Paham. Apakah senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Jadi kesimpulan untuk hari ini, kita belajar tentang pembagian sumber daya alam menurut sifatnya dan menurut ketersediaannya di alam. Jadi yang pertama yaitu tentang pembagian berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Tadi sumber daya alam hayati apa? Silahkan angkat tangan. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Dan sumber daya alam non hayati apa? Ya, Aul. Sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Untuk yang kedua yaitu tentang sumber daya alam menurut ketersediaannya di alam. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui apa, Naswa? Apabila digunakan terus-menerus tidak akan cepat habis. Dan yang tidak dapat diperbarui? Jika digunakan terus-menerus akan cepat habis. Begitu kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian jadi semangat untuk belajar ke depannya. Nah, sebelum pelajaran ditutup, kita belajar berdoa. Nah, sebelum pelajaran ditutup, kita berdoa dulu ya anak-anak. Silakan dipimpin, Naswa. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.